Ada yang bawa minum nggak? Ada yang bawa botol minum nggak? Ada salah satu bisa angkat botol minumnya? Ya, itu aja ya. Minum itu buat pintar. Minum itu buat pintar. Kalau saya mau memastikan benarkah minum itu buat pintar, maka saya akan melakukan penelitian. Penelitian itu ada hierarkinya, ada tingkatannya. Yang hari ini kita akan diskusikan adalah hierarki untuk menentukan bahwa angkat mbak minumannya, minum itu buat pintar. Berarti kalau penelitian saya penelitian eksperimental, saya akan memberi orang atau makhluk atau hewan coba atau siapapun minuman itu. Lalu saya akan ukur kepintarannya. Sepakat? Tapi di sisi lain saya bisa saja tidak memberikan perlakuan angkat minum itu. Tapi saya akan melakukan observasi. Jadi minum itu bukan dari saya, tapi terjadi secara alamiah, mbak beli sendiri dan sebagainya. Lalu saya akan membandingkan apakah orang yang minum itu lebih pintar dari yang tidak minum itu. Bisa diikuti? Itu studinya observasional. Bisa juga saya hanya satu laporan kasus, ternyata orang yang minum itu tuh pintar banget. Maka lalu kemudian saya mendapatkan suatu laporan kasus bahwa minum itu meningkatkan kepintaran jauh lebih tinggi. Nah, yang hari ini kita diskusikan, Mbak, terima kasih, adalah penelitian eksperimental. Biasanya penelitian eksperimental itu selalu bertanya seperti ini: apakah suatu obat atau intervensi apapun itu, baik obat, alat, atau metode, bermanfaat untuk menurunkan kematian, kecacatan, mengurangi kesakitan pada suatu penyakit. Berarti kalau dilihat dari sini, maka yang membedakan penelitian eksperimental dan penelitian-penelitian lainnya adalah adanya intervensi. Ya, secara hierarki penelitian eksperimental itu adalah penelitian dengan hierarki tertinggi untuk membuktikan intervensi. Bisa diikuti ya kalimat saya? Jadi kalau ada klaim, seseorang itu mengklaim, angkat mbak minumannya, bahwa minum itu buat pintar, maka kepercayaan kita terhadap klaim tersebut akan lebih baik kalau penelitiannya adalah eksperimental dibanding kalau itu observasional. Bisa diikuti ya? Nah, sehingga intervensinya ini teman-teman silahkan pilih apa saja, bisa obat, bisa alat, bisa metode. Outcome-nya, karena kita sekolah di fakultas kedokteran, maka biasanya outcome-nya adalah kematian, kecacatan, kesakitan, dan sebagainya. Lalu pilihlah suatu penyakit B. Kalau teman-teman membuat suatu pertanyaan penelitian atau research question itu bagus, maka secara umum teman-teman akan bisa mendapatkan PICO atau PECO. What is the population? What is the intervention? What is the comparison? And what is the outcome? PICO. Populasinya adalah pasien dengan penyakit B, intervensinya obat A. Ketika tidak disebutkan apa pembandingnya, maka otomatis dia akan mengatakan bahwa pembandingnya itu yang tidak diberi obat A. Tapi bisa saja orang mengatakan apakah intervensi A lebih baik dari intervensi B, maka pembandingnya adalah intervensi B. Bisa diikuti ya sampai sini? Lalu outcome-nya. Biasanya di bidang kedokteran kita akan mengenal 6D. Death, disease, disability, dissatisfaction, discomfort, death atau destitution. Apakah intervensi itu menurunkan kematian, death, menurunkan penyakit, misalnya orang diobati nanti hipertensi tidak jadi gagal ginjal, disease. D yang ketiga, disability, kecacatan. D yang keempat, discomfort, misalnya rasa nyeri. D yang kelima, dissatisfaction, rasa ketidakpuasan. D yang keenam adalah death. Uang itu apakah obat tadi bisa menyebabkan atau menurunkan lama rawat inap, menurunkan orang menjadi tidak bangkrut karena penyakitnya. Ya, nanti silakan teman-teman pilih ketika Anda mulai meneliti. Nah, sehingga ketika Anda mulai meneliti,
maka pertanyaan yang Anda ajukan kepada diri Anda adalah apakah si peneliti itu memberikan intervensi atau tidak? Dia memberikan perlakuan atau tidak? Kalau dia memberikan perlakuan, maka studinya kita sebut sebagai studi eksperimental. Kalau si peneliti itu hanya mengobservasi, dia tidak memberikan perlakuan, maka studinya namanya observasional. Kalau ini studi observasional, Anda akan ditanya lagi, ada kelompok pembanding atau enggak? Mbak, angkat minumnya. Kalau dia tidak ada kelompok pembanding, maka namanya studi deskriptif. Tapi kalau waktu Anda daftar pertama kali di FK ini, saya bertanya kepada masing-masing dari Anda, Mbak, minum? Ya, saya minum. Mbak, minum? Saya tidak minum. Mbak, minum? Saya minum. Mas, minum? Saya cuma suka minta, gitu ya. Berarti saya akan punya dua kelompok, sepakat? Minum dan tidak minum. Lalu setiap semester saya tanya, Mbak IP-nya berapa? 3,95. Mbak IP-nya berapa? 4,2. Mbak IP-nya berapa? Lalu saya bisa bandingkan antara orang yang minum dan tidak minum. Bisa diikuti kalimat saya? Ya. Penelitian seperti itu masalahnya adalah apa? Jangkanya lama. Itu yang kita sebut dengan kohort. Minum dulu baru pintar. Beberapa waktu yang lampau, seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran ini yang sekarang sudah menjadi PPDS, peserta pendidikan dokter spesialis, datang ke saya lalu mengatakan, dokter jadi dong pembimbing saya. Oh, suatu kehormatan buat saya bilang. Anda mau penelitian apa? Saya mau meneliti pil KB meningkatkan risiko stroke. Oh, bagus, saya bilang, penelitian itu belum terlalu banyak. Anda mau desainnya apa? Saya mau desain kohort, dok. Saya bilang, silakan cari pembimbing lain. Dia mengatakan, loh, kenapa dok? Penelitiannya belum selesai, pembimbingnya udah mati. Pakai pil KB-nya usia berapa? 20-30 tahun. Sepakat ya? Kena stroke-nya usia berapa? 60-70 tahun. Sehingga ketika suatu paparan itu membutuhkan waktu yang lama untuk terjadinya outcome, Anda pilih yang ini. Jadi, Mbak, angkat minumnya lagi. Oke, kalau saya mau tahu itu buat pintar atau tidak, dan saya tidak mau tunggu lama, saya cegat Anda waktu wisuda. Ya kan? Saya tanya, Mbak, ada orang yang pintar nggak? Saya paling pintar, Pak. Oke, Mbak, Anda pintar nggak? Saya kurang pintar. Mbak, Anda pintar nggak? Saya pintar banget. Mas, Anda pintar nggak? Aku kurang pintar belas. Berarti saya akan dapat dua kelompok kan minimal, Pak. Pintar dan tidak pintar. Lalu saya tanya, Anda suka minum itu nggak? Suka. Anda suka minum nggak? Suka. Sehingga dua kelompok tadi kan akan terbagi dua lagi. Pintar suka minum, pintar tidak minum. Tidak pintar minum, tidak pintar tidak minum. Sepakat ya? Waktu yang dibutuhkan dibanding yang studi ini lebih cepat atau lebih lambat? Lebih cepat. Sehingga cerita tentang kakak kelas Anda yang tadi kita gantilah jadi case control study. Jadi dia bukan bertanya pakai pil KB atau tidak, dia bertanya pada pasien stroke. Mbak, dulu pakai pil KB, mbok. Nah, ya udah stroke tua ditanya lagi ya kan? Sehingga nanti akan ada isu metodologi untuk ini. Tetapi ini bukan tugas saya. Yang paling rendah tingkatannya cuma ini, potong lintang. Mbak, pinter Pak. Minum. Masalahnya saya tidak tahu beliau itu pintar dulu baru minum atau minum dulu baru pintar. Itu yang namanya potong lintang. Nah, biarkan ini menjadi tugas orang lain, tugas saya yang ini. Berarti kalau eksperimental akan bisa ada kelompok pembanding, ada bisa tanpa kelompok pembanding. Ambil contoh, saya masuk di kelas ini, sebelum kita mulai perkuliahan, saya beri Anda pretest. Ya, keluarlah nilai. Lalu saya mengklaim bahwa kuliah saya ini cetok, bermanfaat. Lalu saya lakukan post test setelah kuliah. Bisa diikuti ya? Lalu saya mengklaim
bahwa setelah saya beri kuliah nilai post-test lebih tinggi dari nilai pre-test. Itu berarti ada kelompok pembanding nggak? Tidak ada. Yang saya nilai kan orang yang sama kan? Sepakat ya? Tetapi bisa juga ada kelompok pembanding. Nah, kalau ada suatu kelompok pembanding, misalnya ada pelatihan atau ada obat, dan waktu kita memilih siapa yang dapat obat dan siapa yang tidak dapat obat, siapa yang dapat pelatihan dan tidak dapat pelatihan, kita lakukan secara random, maka ini adalah yang disebut dengan randomized control trial. Sehingga ada ciri dari randomized control trial, pasti punya kelompok kontrol, dan pemilihan kelompok kontrol dan yang dapat intervensi adalah secara randomisasi. Di antara semua ini adalah hierarki penelitian primer tertinggi. Jadi kalau Anda punya piramid itu untuk penelitian primer, ini the top of the pyramid. Sebelum saya lanjutkan kuliah saya, di ruangan ini ada nggak yang pengen penelitian RCT? Berarti kuliahnya selesai. Udah nggak ada yang pengen. Oke, tapi mudah-mudahan setelah kuliah ada yang jadi pengen. Oke, randomized control trial itu adalah hierarki tertinggi untuk memberikan klaim manfaat. Di manakah atau kapankah suatu penelitian eksperimental itu dimulai? Itu dimulai kalau tidak salah ini bahasanya 1870 sekian. Dokter ini namanya James Lind. Dia meneliti scurvy disease. Para pelaut Inggris itu banyak yang meninggal karena selama berbulan-bulan di laut mereka tidak mendapatkan konsumsi buah segar karena dia lama tuh di laut itu berbulan-bulan. Lalu muncullah sariawan hebat, dia tidak bisa menelan dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh Pak James Lind ini? Dia membagi dua kelompok, 6 orang. 6 dia kasih jus buah-buahan, 6 tidak. Lalu kemudian dia menyebutkan bahwa penelitian dengan jus buah-buahan tadi berhasil menghindarkan orang dari scurvy disease. Ini adalah uji klinik yang tercatat pertama kali di muka bumi. Kritik tajam terhadap Pak James Lind setelah bertahun-tahun kemudian. Kamu milihnya 6 orang dan 6 orang ini berdasar apa Pak James Lind? Apakah 6 orang yang tidak dapat ini adil diperlakukan seperti itu? Itu kritik tajamnya. Tapi setelah Pak James Lind mati, ya kan? Setelah orang aware tentang hak asasi manusia. Ya. Nah, sehingga uji klinik randomisasi adalah salah satu dasar utama pengambilan keputusan terkait terapi. Jadi di era evidence based medicine itu kalau kita berdebat ini obat A lebih baik dari obat B lebih baik dari obat A. Perdebatan kita disesuaikan dengan evidence. And when you talk about the evidence, randomized control trial in the highest evidence level. Ya, jadi kalau Anda bicara penelitian primer, RCT itu adalah the top of the pyramid. Paham ya maksud saya? Jadi kalau kita bilang Anda klaim obat A lebih baik dari obat B berdasar apa? Oh, saya penelitiannya cohort, saya RCT, selesai perdebatan. Anda penelitiannya apa? Oh, saya laporan kasus, apalagi laporan kasus. Ya kan? Jadi RCT itu adalah the top of the pyramid. Tentu nanti kita harus melihat berapa jumlah sampel, berapa lama pengamatan dan sebagainya. Tetapi common sense, when you talk about RCT, it is the highest pyramid of the evidence. Nah, akan ada yang disebut dengan true eksperimen ketika ada proses randomisasi, ada yang namanya eksperimen semu, quasi eksperimen kalau tanpa randomisasi. Beberapa waktu yang lalu, seorang mahasiswa S2 keperawatan yang bersekolah di Filipina menemui saya untuk meminta menjadi pembimbing lokal. Dok, saya mau meneliti musik untuk mengurangi nyeri pasca operasi. Oh, bagus, saya bilang, bagus banget nih. Anda punya berapa headset? Saya bilang. Waduh, nggak punya headset, nggak punya uang saya untuk beli headset sekian banyak orang. Berarti saya tidak bisa melakukan randomisasi. Tetapi lalu kemudian bangsal 1 diputarkan
musik, bangsal yang satu tidak diputarkan musik. Berarti apa? Memilih orangnya tidak berdasar random. Bejo-bejan aja dia masuk bangsal ini dia dapat musik, bangsal sana nggak dapat apa? Musik. Itu yang kita sebut dengan kuasi eksperimental. Ada lagi yang tanpa kelompok kontrol seperti yang saya jelaskan tadi, after and before analysis atau pre-test and post-test analysis. Nah, kalau teman-teman bicara uji klinik atau clinical trial, maka biasanya akan ada 4 fase. Fase 1 itu biasanya 10-20 subjek untuk menilai keamanan. Fase 2 itu lebih besar untuk farmakologis awal. Nah, ini yang kita sebut dengan fase 3 atau pivotal trial. Pivotal trial itu adalah syarat sebuah obat atau intervensi itu diterima oleh komunitas ilmiah. Jadi, nah, ketika obat tadi atau intervensi tadi sudah dipasarkan, maka akan ada fase 4 untuk melihat efek samping yang serius yang tidak terlaporkan di fase 3, fase 2, dan fase 1 dan sebagainya. Ya. Jadi secara tradisional akan ada gini, ini orang-orang yang memenuhi kriteria inklusi dan tidak ada kriteria eksklusi di dalamnya, mereka akan dirandomisasi, akan ada yang dapat intervensi, akan ada yang tidak dapat intervensi. Ini bisa placebo when you do not have standard treatment. If you have standard treatment, Anda nggak boleh pakai placebo. Anda harus pakai obat standar karena alasan etik. Jadi kalau teman-teman di ruangan ini mau meneliti tentang nyeri, maka di sini sudah nggak ada lagi ceritanya Anda kasih dia placebo atau kapsul kosong. Anda harus kasih dia obat standar karena sudah ada obat nyeri. Tetapi waktu kita kemarin kena COVID, kita di pandemi COVID, masih banyak penelitian-penelitian itu yang pakai placebo. Kenapa? There is no standard treatment for COVID at that time. Ya. Lalu kemudian dilihatlah outcome-nya. Eksperimental treatment lalu standar treatment. Ya. Nah, ini dipilih secara random. Apa tujuan randomisasi? Tujuan randomisasi sebenarnya adalah untuk memastikan bahwa kedua kelompok ini adalah setara. Setara. Semua orang di sini memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih di sini maupun di sini. Kalau proses randomisasinya benar, maka ini akan setara. Sepanjang jumlah sampelnya ini besar. Sehingga ketika ini lebih baik dari ini bukan karena di sini ini orangnya muda-muda, baik-baik. Paham maksud saya? Tetapi ketika tidak ada proses randomisasi, si peneliti bisa saja datang pasien lihat, oh ini outcome-nya bagus, orangnya mudah kerjasama, tak masukkanlah dia di kelompok eksperimental. Bisa diikuti? Oh yang ini rewel, kondisinya jelek, tak masukkanlah di kelompok apa? Kontrol. Sehingga ketika nanti hasil ini lebih baik daripada hasil ini bukan karena obatnya, tetapi memang secara awal kelompok ini prognosisnya lebih baik. Untuk menjamin klaim bahwa ini lebih baik dibanding ini, maka harus ada proses apa? Randomisasi. Ya. Sehingga kalau di ruangan ini kelak ada yang mau melakukan penelitian eksperimental, terutama RCT, maka flowchart ini yang kita sebut dengan consort flowchart harus Anda tampilkan di naskah Anda. Ini harus ada, sehingga orang yang membaca otomatis langsung tahu, oh berapa sih yang eligible, berapa yang dirandomisasi, berapa yang dapat perlakuan, berapa yang mengalami efek samping. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Penelitiannya selama 4 minggu. Ternyata setelah minggu kedua, lebih dari 20% discontinue intervention because of the adverse event. Obatnya diminum, dia muntah-muntah, dia sakit perut. Dengan hanya membaca sekilas ini kita langsung tahu obat ini aman atau tidak. Bisa diikuti ya? Jadi consort, namanya consort checklist on reporting trial itu harus ada ketika Anda mempublikasi suatu penelitian eksperimental. Beberapa waktu yang lalu kami membuat suatu randomized clinical trial. Yang ini jadi PPDS neurologi, yang ini ada di Portugal ambil PhD, yang ini yang masih di sini-sini aja. Oke. Kalau teman-teman lihat, publikasi itu adalah jalur terbaik Anda.
kalau mereka bisa publikasi. Ini waktu daftar PPDS neurologi, kepala bagiannya itu cuma telepon saya, anak ini nih gimana? Anak ini nggak usah dibimbing nih, dia pasti akan bisa menyelesaikan dengan baik sebenarnya. Yang ini waktu dia ngambil PhD, saya tulis surat rekomendasinya, she has a lot of publication in international reputable journal. Ya, jadi masuk dia PhD dengan biaya penuh dari pemerintah di sana. Oke, kalau teman-teman lihat, masukkan vitamin D level dan gejala. Lihat penelitian ini. Ini sifatnya objektif. Bisa diikuti ya, catat ini. Kita tidak ada intervensi manusia yang bisa merubah ini, kecuali di dalam mesin pengukur vitamin D itu ada orang kecil. Paham kan maksudnya? Ini kan ambil darah, masukkan ke mesin toh, berarti luar campur tangan manusia. Tetapi simptom itu ada subjektivitas nggak? Ada kan? Gejala itu kan ada subjektivitas. Sehingga nanti di dalam suatu penelitian RCT, hal-hal yang sifatnya subjektif Anda harus benar-benar kendalikan. Jangan sampai hal-hal yang sifatnya subjektif ini mempengaruhi hasil dari penelitian. Ambil contoh, 3 orang ini tahu bahwa yang di sini ini mendapat vitamin D. Dia bisa bertanya dengan cara yang berbeda dibanding yang di sini tidak dapat vitamin D. Yang di sini mendapat vitamin D. Gimana gejala nyerinya setelah dapat vitamin D? Setelah dapat obat, kita nggak bilang vitamin D. Bagaimana gejala nyerinya setelah dapat obat? Tetap masih sakit. Yakin masih sakit. Coba dipikir-pikir dulu. Paham ya mas saya? Karena si peneliti tahu dia dapat apa? Vitamin D. Sehingga orang yang menilai dan yang dinilai, kalau benar-benar mau objektif, kalau ini sesuatu yang sifatnya subjektif, mereka harus di-blind. Si penanya tidak tahu dia dapat apa, dan dia tidak tahu dia dapat apa. Anda bayangkan penelitian untuk cabut gigi, kalau ini dilakukan tanpa mereka di-blinding, orang yang dapat placebo atau dapat asamefenamat, dia lihat, waduh asamefenamat, aku mampir aja di apotek dekat rumahku, aku beli obat yang lebih bagus. Sehingga ketika ada efek itu bukan karena perlakuannya, tetapi karena intervensi lain. Bisa diikuti kalimat saya? Ya. Nah, kalau nanti perlakuannya ini 1, 2, 3, Anda akan ada yang namanya parallel trial. Ini yang paling banyak kita kerjakan. RCT itu sebagian besar parallel trial. Ini juga sama, orangnya cuma ini aja yang bisa diajak kerja sama. Ya toh? Oke. Ini misalnya DLBS untuk functional outcome pada pasien dengan ischemic stroke. Ini juga RCT, ya. Sama, kalau ini functional outcome, maka si penilai itu tidak boleh tahu dia dapat DLBS atau dia tidak dapat DLBS. Nah, penelitian kami yang DLBS ini adalah konsortnya. Dengan hanya sedikit membaca konsort ini, Anda langsung akan tahu bahwa berapa yang dirandomisasi, berapa yang mengalami adverse event, berapa yang loss of follow up. Ya. Hanya sekedar membaca ini tanpa perlu membaca naskah. Pastikan loss of follow up itu di bawah 10% dan lihat adverse event-nya. Ya. Nah, kadangkala si peneliti itu pengen lebih yakin. Benar gak sih yang bermanfaat itu obat A dibanding obat B? Gek-gek, jangan-jangan orang-orang yang dapat obat A ini memang lebih baik-baik daripada yang dapat obat B. Sehingga dia lakukan yang namanya crossover trial. Diberi obat A, diberi obat B, diukur. Bisa diikuti ya? Lalu akan ada washout period. Kedua orang ini nggak dapat obat supaya ekspresi obatnya hilang. Washout periodnya tergantung dari waktu paruh obatnya. Lalu yang tadi dapat obat A jadi dapat obat B. Yang tadi dapat obat B jadi dapat obat A. Kalau obat A ini benar-benar bermanfaat dibanding obat B, di sini dia akan lebih baik, di sini dia akan lebih baik. Bisa diikuti kalimat saya?
Kalau nanti ini hasilnya berbeda, berarti memang mereka berbeda di awal. Dan itu meruntuhkan klaim bahwa obat A lebih baik dari obat B. Penyakit apakah yang bisa dilakukan crossover trial, Mbak? Penyakit apa, Mbak? Penyakit apa, Mbak? Iya, benar sekali Mbak jawabannya. Penyakit kronis. Kalau ini penyakitnya akut, tidak mungkin dilakukan crossover trial. Jadi crossover trial ini hanya bisa dilakukan pada penyakit yang sifatnya kronis. DM, hipertensi, osteoartritis, Anda bisa lakukan crossover trial. Kalau ini penelitian yang sembuh 7 hari, nggak mungkin Anda lakukan crossover trial. Seorang peneliti mau meyakinkan dirinya bahwa memang inilah yang baik gitu. Obat A dan obat B. Sehingga dia memasang-masangkan semua faktor perancu. Itu yang kita sebut dengan match pair trial. Kalau usia dan jenis kelamin itu perancu, maka begini. Usianya 50 dapat obat A, usianya 50 dapat obat B. Laki-laki dapat obat A, laki-laki dapat obat B. Sehingga di akhir itu jumlah laki-laki antara obat A dan obat B akan sama. Proporsi usia obat A dan obat B akan sama. Dengan demikian klaim bahwa ini lebih baik dibanding ini itu karena ininya berbeda, jenis kelaminnya lebih banyak laki-laki pada yang ini, lebih banyak perempuan pada yang ini, itu runtuh. Tetapi yang ini akan ribet. Ribet kenapa? Wong milih random satu aja ribet, apalagi kita harus merandom di antara laki-laki toh, perempuan toh, gitu ya. Sehingga ini kurang terlalu populer. Sometimes orang itu sudah minum. Kalau teman-teman mau melakukan penelitian untuk DM itu akan sangat susah untuk mencari orang DM yang naif, yang new diagnosis. Bisa diikuti ya? Pasti dia sudah on treatment kan, sehingga Anda harus lakukan withdrawal dulu. Obatnya dia apa? Dilepaskan dulu, baru Anda bandingkan dia, baik itu dengan placebo atau dengan obat standar yang lain atau obat baru. Itu yang kita sebut dengan withdrawal trial. Nah, ada beberapa kasus di mana intervensinya itu bukan satu, intervensinya itu lebih dari satu. Seorang mahasiswa S2 SIMKES itu Sistem Informasi Manajemen Kesehatan di FKKMK UGM itu menemui kami untuk intervensi kontrol pada pasien stroke. Ya, dia memberikan dua intervensi, yang satu dengan reminder, makanlah yang bergizi, olahraga dan sebagainya. Yang satu adalah buklet itu berisi latihan, pola hidup dan sebagainya. Berarti ada dua intervensi, sepakat ya? Reminder sama apa? Buklet. Berarti nanti dia akan begini, dapat buklet, dapat reminder. Sepakat? Dapat reminder saja, nggak dapat buklet. Dapat buklet saja, nggak dapat reminder. Atau nggak dapat dua-duanya. Ya, jadi kalau teman-teman punya lebih dari satu intervensi, Anda pakai ini. Berapa jumlah kelompoknya? 2 pangkat N. Kalau Anda punya 3 intervensi, berarti 8 kelompok. Ya, 2 pangkat N. Berapa intervensinya? Tinggal dipangkatkan. Nah, slide ini adalah slide yang paling penting. Ketika ada klaim, Mbak, angkat lagi minumnya. Minum itu buat pintar. Sepakat ya? Minum itu buat pintar. Minum itu Anda bisa ganti apa saja, pintar Anda bisa ganti apa saja. Oke? Maka udah diturunkan, sakit tangan. Oke. Yang minum dan yang tidak minum itu harus serupa dalam segala hal. Yang membedakan kedua kelompok tadi adalah yang satu minum, yang satu tidak.
Bisa diikuti ya? Kalau dari awal mereka berbeda, maka klaim, angkat lagi, bahwa itu buat pintar akan runtuh. Kenapa? Karena di awal mereka sudah berbeda. Bisa diikuti kalimat saya? Oke. Yang kedua, angkat lagi minumnya. Si peneliti harus memperlakukan sama orang yang minum dan tidak minum sama persis. Kalau dia memperlakukan berbeda, yang minum, kamu les ya, kamu tak kirimin video kuliah saya ya. Sementara yang tidak minum tidak, kamu tak bocorkan soal ya. Tahu kan maksudnya? Berarti ketika hasilnya yang minum itu lebih baik, itu bukan karena minumnya, tetapi karena perlakuannya berbeda. Yang ketiga, merasa lesu. Yang ketiga, ketika saya mengukur outcome-nya itu harus apa? Diukur dengan cara yang sama. Jadi waktu saya mengukur pintar itu, saya mengukurnya dengan cara yang sama. Nah, supaya ketiga faktor ini bisa kita pertanggungjawabkan untuk mengangkat klaim, angkat itu Mbak, minum itu buat pintar, maka akan ada dua kunci dari randomized control trial. Dua kata kunci tadi adalah random dan blind. Random dan blind. Random dan blind. Randomisasi akan membagi kedua kelompok itu setara. Randomisasi yang paling gampang teman-teman lakukan adalah lempar koin. Ada orang datang, ini bakal tak kasih minum apa tidak, aku lempar koin. Kalau keluarnya angka tak kasih minum, kalau keluarnya gambar tidak saya kasih minum. Bisa diikuti ya? Itu lempar koin. The problem is, you throw the coin 20 times, you will never get 10 and 10. Bisa kan? Anda lempar 20 kan, too good to be true, dapat 10-10 kan? Bisa 18-2. Jadi nggak seimbang. Sehingga sekarang kita tinggalkan lempar koin, kita pakai yang namanya computerized block randomization. Dan itu sangat mudah. Masukkan saja tabel random, ada mau berapa kelompok, mau berapa angka, nanti dia akan keluar. Ya. Yang penting mereka akan membagi kedua kelompok ini setara. Ya. Nah, apakah isu terpenting dalam suatu clinical trial adalah randomisasi dan apa? Blind. Randomisasi akan memastikan bahwa kedua kelompok tadi setara. Setara itu berarti mereka sama persis, kecuali yang satu dapat minum, yang satu tidak dapat minum. Dan blinding akan memastikan bahwa orang itu mengukur dengan cara yang sama. Tidak seperti yang saya contohkan tadi. Yang saya tahu dapat, saya ukur dengan sungguh-sungguh. Yang saya tahu tidak dapat, saya ukur dengan tidak sungguh-sungguh. Ya. Nah, jadi randomisasi tadi memastikan dia terbagi sama. Dan bagaimana kita merandomisasi? Yang paling sederhana lempar koin, tapi sekarang kita sudah menggunakan computerized block randomization. Ya. Sehingga Pak James Lin tadi itu dikritik karena dia tidak melakukan randomisasi. Kalau Anda melakukan proses randomisasi, maka akan terbagi samalah risiko dan manfaat pada semua orang. Artinya apa? Seluruh partisipan itu memiliki chance yang sama untuk terpilih sebagai kelompok kasus atau kelompok terapi atau kelompok kontrol. Ya, mereka memiliki chance yang sama. Ya, ini ada simple randomization, bias coin randomization, permuted block randomization, dan sebagainya. Saya tidak akan sangat detail terhadap ini karena keterbatasan waktu, tetapi di Word yang saya bagikan kepada teman-teman ada isu sedikit tentang ini. Yang tujuannya adalah untuk memastikan dia balance antara kedua kelompok. Nah, sehingga suatu penelitian itu akan diberi nama true experiment kalau dia ada proses randomisasi. Inilah RCT. That is the highest of the pyramid.
Ini adalah hierarki tertinggi untuk menyatakan klaim minum itu buat kita. Nah, itu hierarki tertinggi. Ya, jadi kalau teman-teman penelitian akan lebih bagus kalau RCT. Nah, ada hal-hal tertentu, misalnya etik atau praktis, di mana Anda tidak bisa melakukan RCT. Contohnya yang tadi saya contohkan dengan musik, karena dia tidak memiliki biaya cukup untuk memberi headset sejumlah orang, dia tidak bisa melakukan randomisasi. Itu alasan etik. Seorang dokter bedah menemukan teknik baru, sayatan 1 cm dibanding sayatan konvensional 20 cm. Mungkin nggak Anda melakukan randomisasi? Mungkin nggak Anda melakukan blinding? Nggak mungkin kan? Anda nggak mungkin melakukan blinding. Mau yang satu perbanding sama ini, yang satu perbanding sama ini kok. Ya kan? Atau yang sayatan segini diperban segini juga, kan nggak mungkin juga. Dokter bedahnya yang melakukan operasi mungkin nggak Anda blind. Ya nggak mungkin kan? Dia kan pasti akan menentukan yang ini cocok dengan sayatan segini, yang ini cocok dengan sayatan segini. Sehingga pada kasus-kasus seperti itu kita mengenal yang namanya kuasi eksperimental. Yang membedakan kuasi dan RCT adalah tidak ada proses randomisasi. Ya, sehingga ini singkatan antara pra-eksperimen, di mana hanya tadi after before, kuasi itu ada kelompok kontrol tanpa randomisasi. Yang paling tinggi hierarkinya itu yang full eksperimen, itu yang kita sebut dengan randomized control trial. Nah, lalu kemudian pilihlah outcome, dan outcome itu harus sesuatu yang menarik. Kalau teman-teman penelitian tentang stroke misalnya, kematian, kecacatan itu jadi menarik. Osteoartritis, Anda pasti akan pilih nyeri. Sehingga nanti untuk outcome ada yang namanya patient reported outcome. Bu, Pak, bagaimana sakitnya? Oh, sakitnya levelnya numeric pain scale-nya 4. Itu apa? Patient reported outcome. Bu, Pak, level sakitnya turun. Jadi berapa? Jadi 2. Yuk, coba naik turun tangga. Itu namanya skor WOMAC. Kalau skornya ini turun, naik turun tangganya lebih cepat. Sepakat kan? Tapi ternyata skornya berkurang, naik turun tangganya sama saja. Itu kita sebut apa? Performance outcome. Teman-teman mau penelitian tentang tumor, makan kurkumin, tumornya mengecil. Itu nggak Anda tanya sama pasiennya, apakah tumormu mengecil? Yang ngetes tumornya mengecil atau tidak itu dokternya. Itu kita sebut apa? Clinician reported outcome. Anda mau penelitian tentang pikun, Anda nggak tanya pasiennya. Anda tanya, apakah sesudah saya kasih obat ini Simba lebih tenang pada kuesionernya? Apakah Simba lebih baik tidurnya? Iya. Berarti apa? Observer reported outcome. Caregiver-nya yang Anda tanya. Mana yang Anda pilih sangat tergantung penelitian Anda. Nanti di dalam RCT Anda akan mengenal 2 istilah yang dalam bahasa Indonesia disebut daya guna dan hasil guna. Daya guna dan hasil guna. Efficacy itu daya guna. So, when you take the experiment in the very controlled environment, you call it efficacy. When you make the environment in the real setting, you call it effectiveness. Jadi kalau teman-teman penelitiannya di lab sama mencit, pasti judulnya ini. Kenapa? You control everything. Paham ya maksudnya? Dietnya Anda kontrol dan sebagainya. Tapi kalau penelitiannya rawat jalan, Anda pasti akan bilangnya ini. Anda nggak bisa kontrol semuanya. Anda bilang ke pasiennya, Pak, Bu, minum obatnya nanti ya 8 jam sekali habis makan. Itu Anda nggak bisa memastikan 8 jam sekali. Apalagi orang Indonesia, makannya kan sering. Ya kan? Jadi akan susah. Ya. Nah, kalau nanti Anda sudah melibatkan biaya, itu namanya efisiensi. Sehingga kalau efficacy itu kayak gini nih. Semuanya seragam. Anda kalau penelitian skripsi saya itu dulu mencit dikasih daun kemangi. Mencit dikasih daun kemangi, kita induce inflammation,
baru kita kasih daun kemangi dibandingkan yang dapat daun kemangi dan yang tidak. Nah, makanya kalau yang suka makan penyetan itu kan jarang inflamasi ya. Nah, suka makan daun kemangi. Oke, nah, tetapi pada waktu kami melakukan penelitian pada mencetnya itu benar-benar seragam, sangat seragam. Lahir dari induk yang sama, galur yang sama, usianya sama. Itu kita bilangnya apa? Efikasi. Tapi kalau Anda sudah mengatakan, oh ini kemanginya tak kapsul, Anda pergi ke rumah sakit di depan mall Galeria sana, Anda nggak bisa dapat kayak gini. Yang datang ke Anda ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Berarti Anda bilangnya apa? Efektivitas. Nah, yang paling penting juga adalah blinding. Blinding itu memastikan bahwa si pengukur dan yang diukur itu objektif. Terutama kalau outcome-nya ini apa? Subjektif. Jadi boleh nggak penelitian saya tanpa blinding? Boleh, kalau hasil lab. Hasil lab itu di luar campur tangan manusia kan? Tapi kalau penelitian ini Anda bilang, apakah Anda merasa senang? Apakah Anda merasa sedih? Apakah nyerinya berkurang? Apakah Anda puas dengan terapi ini? Anda harus lakukan apa? Blinding. Sehingga teman-teman, blinding is an important aspect of any trial. Ya. Nah, ketika kami melakukan 2 atau lebih penelitian tadi, blind tadi, kode blind tadi itu hanya dibuka kalau ada efek samping yang serius atau pasiennya mati, baru kami buka. Kalau tidak, sampai akhir penelitian kami hanya tahu ini dapat AABB, yang ini BBAA. Tanpa kami pernah tahu AABB ini obat, BBAA ini bukan obat. Bisa dipahami ya? Jadi si peneliti itu hanya tahu kode. Kode itu hanya boleh dibuka kalau penelitiannya selesai atau one of these participant experience serious adverse event. Yang satu jadi Stephen Johnson syndrome gitu, kita harus buka. Kita harus tahu dia ini dapat apa. Bisa diikuti ya kalimat saya? Jadi itu nggak boleh dilanggar. Kalau Anda penelitian RCT, konsep-konsep seperti itu Anda harus taati. Nah, sehingga blind tadi mencegah apa? Bias. Yang ukur nggak bias, yang diukur juga nggak bias. Ya, oke. Bias itu bisa dari pasiennya. Ya, tadi ya dia lihat, oh, aku dapatnya obat ini, aku beli deh ke warung. Ya, bisa juga dari si pengukur, bisa juga dari statistician. Nanti saya akan lihatkan. Ya, jadi nanti ada beberapa ya, single blind. Single blind ini si partisipan tidak tahu, ini penting. Single blind ini si partisipan nggak tahu. Double blind yang ini nggak tahu, partisipan juga nggak tahu. Ada yang namanya triple blind. Teman-teman, saya pernah ikut suatu uji klinik internasional multi country di mana hasil penelitian kami itu not significant. Not significant. Padahal si industri tadi sudah mengeluarkan uang sangat banyak. Lalu kami rapat. Lalu kemudian si ahli statistiknya itu bilang gini, I think we can try another approach. We perform the other type of analysis. Jadi datanya itu dianalisis ulang dengan metode statistik yang berbeda, dan yang tadi tidak bermakna jadi apa? Bermakna. Maka itulah statistik itu kejahatan nomor 3 setelah pembunuhan dan pembunuhan. Ya, sehingga ada yang namanya triple blind. Orang yang menganalisis itu juga nggak tahu. Dia hanya tahu AABB, BBA. Dia tidak tahu. Kenapa? Teknik statistik yang berbeda bisa menghasilkan outcome yang berbeda. Ada lagi yang namanya ini kan single, ini double, ini apa? Triple. Ada lagi di sini nih quadruple blind. Yang ikut kuliah juga nggak ngerti. Jadi itu. Nah ini ya, open label, single blind, double blind, sama apa? Triple blind. Ya, jadi Anda bisa unblinded when the outcome is very objective, atau karena isu praktis dan isu etis, misalnya penelitian bedah,
Anda harus single blind. Misalnya kami pernah membandingkan itu obat injeksi sama obat minum. Kami harus pakai open label. Ya kan? Yang satu disuntik, yang satu diminum kok. Karena ditolak sama komite etik kalau yang tadi minum pura-pura disuntik. Kan bisa tuh. Dua kelompok, satu suntik, satu apa? Oral. Yang ini gampang nih. Ini suntik, kasih kapsul kosong. Sepakat ya? Tapi yang ini kan susah nih. Oral, pura-pura disuntik. Ya, jadi akhirnya kami harus pakai apa? Open label. Ya. Nah, unblinded trial itu open label for surgical procedure. Tadi saya sudah tunjukkan. Ketika alasannya etis, alasannya praktis ini tidak bisa, maka Anda bisa melakukan open label trial. So, penelitian eksperimental secara hierarki lebih tinggi dari observasional. Ya, itu penelitian eksperimental lebih tinggi dari observasional. Apakah bisa semua hal itu kita buat eksperimental? Gak bisa. Gak bisa. Percaya parasut? Percaya sama parasut gak? Siapa yang dari luar kota? Mas, percaya parasut gak? Percaya sama parasut gak? Parasut, terjun payung? Percaya. Setelah Anda ikut kuliah ini, Anda naik pesawat. Setelah ikut kuliah ini, Anda naik pesawat. Ya, pesawatnya itu oleng, mau jatuh. Pramugarinya datang kepada Anda. Mas, ini parasut. Kita harus terjun. Oke? Anda habis ikut kuliah ini, lalu Anda mengatakan the highest evidence itu adalah RCT. Ya kan? Lalu Anda bertanya kepada pramugarinya, Mbak, tunjukkan pada saya randomized control trial, double blind study that this thing work. Tidak pernah diteliti teman-teman. Tidak pernah diteliti orang naik pesawat separuh dikasih parasut, separuh enggak. Suruh terjun di bawah, yang penelitinya menilai berapa yang mati di kelompok parasut, berapa yang mati di kelompok bukan parasut. So, not every intervention in the health system can be performed through experiment. Tapi kalau bisa, inilah hierarki yang tertinggi, randomized control trial. Ya. Lalu ada yang namanya kuasi, di mana tanpa proses randomisasi. Sampai sini ada yang jelas? Ada yang mau tanya? Saya yang bertanya. Ada yang tertarik untuk penelitian randomized control trial? Jadi kuliah saya 40 menit ini tidak merubah apa-apa pada kuliah. Oke, materinya sudah, ininya sudah, silakan dibaca. Ujiannya pasti akan keluar dari yang diungkapkan tadi. Nggak ada yang mau tanya? Nggak ada? Oke, terima kasih teman-teman.